Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zubair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi pengajaran, penjas, pengertian, tujuan dan prinsip teks, pengukuran dan evaluasi. Pengertian teks dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat, atribut pendidikan atau psikologi, yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan presentasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan tes bertujuan sebagai proses akhir untuk setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. 1. Mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. 2. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 3. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. 4. Mengetahui hasil pembelajaran. 5. Mengetahui pencapaian atau kurikulum. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Adapun prinsip-prinsip tes, yang pertama, sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, realistis. Yang keempat, tester yang terlatih. Yang kelima, keterlibatan siswa. 6. Pedagogis. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, teknik evaluasi yang bervariasi dan komprehensif. 9. Yang kesembilan, tindak lanjut. Pengukuran. Pengertian pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Berikut ini akan dikutip beberapa definisi pengukuran yang dirumuskan oleh beberapa ahli pengukuran pendidikan dan psikologi yang acap kali dijadikan acuan beberapa penulis. Pertama, Richard H. Lindemann 1967 merumuskan pengukuran sebagai the achievement of one or a set of persons or object according. Yang kedua, Norman E. Gronlund 1971 secara sederhana merumuskan pengukuran sebagai measurement is limit to quantitative description of appeal behavior. Yang ketiga, Georgia S. Adams 1964 merumuskan pengukuran sebagai nothing more than
careful observation of actual performance under standard condition. Adapun tujuan pengukuran. Yang pertama, pengukuran bertujuan untuk membandingkan sebagai dengan satu ukuran yang serupa. Yang kedua, menerjemahkan karakteristik suatu objek atau kejadian ke dalam suatu bentuk agar penelitian dapat menganalisisnya secara empirik. Yang pertama, motivasi. Kedua, diagnosis. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, pencapaian. Yang kelima, evaluasi tujuan dan program. Yang keenam, prediksi. Yang ketujuh, penelitian. Pun prinsip-prinsip sebagai pengukuran. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dua, menentukan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan peralatan, bahan, dan metode. Yang keempat, pengukuran lebih luas dari tes. Yang kelima, pengukuran objektif dan subjektif. Evaluasi. Pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran yang sistematis untuk menentukan atau menetapkan sampai sejauh mana para siswa mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Menjawab pertanyaan Hugot yang berhubungan dengan keputusan nilai. Informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi, kuantitatif, dan kualitatif. Tujuan untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan serta prestasi belajar siswa, untuk memberikan bantuan dalam rangka layanan remedial untuk mengetahui kesesuaian hasil belajar siswa dengan kemampuan belajarnya, untuk memberikan dorongan atau motivasi belajar pada siswa, untuk memberikan bimbingan dan konseling secara tepat. Adapun prinsip-prinsip dari evaluasi. Pertama, menyeluruh. Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan aspek perilaku dan perkembangan siswa. Yang kedua, sinambung. Evaluasi terhadap perkembangan dan perilaku siswa dilakukan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Evaluasi dilakukan secara sengaja dan terencana mengarah kepada hasil yang diinginkan. Yang keempat, objektif. Evaluasi yang dilakukan sebagai adanya tanpa diwarnai pendapat pribadi. Yang kelima, bermakna. Evaluasi memberikan urunan terhadap berbagai pihak, terutama siswa. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.